Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Riza dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lenita Fispa Nurwi Nabila dengan NIO 516982 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi terkait dampak. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim dan juga pemutihan terumbu karang. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu terumbu karang. Jadi terumbu karang ini merupakan kumpulan deposit kalsium karbonat dari karang yang membentuk hamparan koloni luas menjadi sebuah ekosistem yang produktif dan juga khas di laut tropis. Nah, karang sendiri ini akan bersimbiosis dengan zooxanthellae gitu. Jadi kemudian sifat karang ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, baik itu fisika, biologi maupun kimia. Jadi ada kondisi optimal bagi terumbu karang. Jadi yang pertama adalah suhu perairan ini 20 sampai 30 derajat Celcius, kedalamannya kurang dari 50 meter dengan salinitas 32 sampai 35 ppt dan substrat keras serta perairan yang tidak keruh. Kemudian ada beberapa ancaman yang berdampak pada terumbu karang guys, yang sangat sering. Yang pertama ini pemanasan global, kemudian ada pengasaman laut, ada sedimentasi, kemudian tingkah laku predator, ada wisata, pencemaran, destructive fishing, dan juga penggunaan cyanida atau potasium. Begitu. Nah, kemudian perubahan iklim dan peningkatan peristiwa ekstrim. Jadi pertama ini adalah kenaikan suhu global. Jadi ketika suhu buminya ini meningkat, energi di atmosfer dan laut ini akan bertambah. Dan pertambahan energi ini akan membuat pola cuaca yang tidak stabil, yang mengakibatkan cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Nah, peristiwa ini akan menghambat produktivitas karang. Yang kedua adalah badai tropis yang lebih kuat. Jadi ketika terjadinya badai tropis, penguapan ini akan meningkat, yang mana penguapan akan membentuk badai yang tebal gitu ya. Pada daerah pesisir ini akan berdampak pada adanya gelombang tinggi yang akan mengganggu, tentu saja akan mengganggu produktivitas karang tersebut. Dan yang ketiga ini adalah curah hujan ekstrim. Jadi atmosfer yang hangat akan menahan lebih banyak uap air. Nah, saat uap airnya itu dilepaskan, akan terjadi hujan deras dalam waktu yang singkat. Muka air laut akan meningkat dan membawa sedimen yang menyebabkan kekeruhan bagi air laut. Nah, kekeruhan ini tadi seperti yang sudah dijelaskan akan menjadi ancaman ya bagi terumbu karang gitu. Dan yang keempat adalah kenaikan muka air laut. Nah, selain dari curah hujan yang tinggi, peningkatan muka air laut terjadi akibat melelehnya es di kutub. Jadi hal ini juga akan berdampak pada salinitas air laut yang cenderung menurun. Nah, penurunan salinitas tentu saja akan merusak terumbu karang atau ya menghambat pertumbuhan karang gitu ya. Jadi ya kemudian masuk ke proses pemutihan karang. Nah, karang ini bisa putih atau terjadi bleaching itu karena apa? Jadi pemutihan karang yang penyebab tertingginya adalah karena peningkatan suhu air laut dan juga pengasaman air laut. Jadi karang itu kan hidup bersama alga mikroskopis yang tadi bernama zooxanthellae. Jadi saat suhunya itu terlalu tinggi atau pH-nya itu terlalu rendah, asam maksudnya, karang ini jadi cenderung stres dan akan mengusir alga tersebut. Akibatnya saat alganya itu pergi, karangnya ini akan kehilangan sumber energi si pembuat pigmen yang menyebabkan warna terumbu karangnya ini berwarna-warni. Nah, air yang asam akan membuat karangnya ini kesulitan membangun kerangka kalsium karbonatnya. Oleh karena itu, terumbu karang ketika kualitas airnya tidak sesuai akan mengalami pemutihan karang gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya ke pemutihan karang? Bagaimana dampaknya pemutihan karang? Jadi dampaknya ini ada sangat banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa. Jadi yang pertama ini keanekaragaman ikannya cenderung menurun karena habitatnya itu sudah rusak begitu ya. Kemudian untuk ikan khususnya itu untuk produktivitas ikan karang sendiri. Kemudian akan berdampak juga pada ekowisata karang karena biasanya terumbu karang itu dibuat ekowisata ya. Ketika ekowisatanya ini ketika karangnya terjadi bleaching, ini tidak
ekowisatanya juga akan terganggu karena daya tarik pada ekowisata terumbu karang adalah pada warna-warna yang ada di karangnya begitu ya. Terus yang keempat adalah fungsi perlindungan pantai menghilang karena karang atau terumbu karang ini berfungsi salah satunya sebagai pemecah gelombang. Ketika pemecah gelombangnya menghilang, maka rentan terjadi abrasi di pesisir pantai begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi dampak perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim dan juga pemutihan terumbu karang. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.